Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Tsumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua hal mengenai kebenaran beragama. Yang pertama, ketika seseorang beliau mampu berfikir, maka hendaklah ia berfikir tentang kebenaran beragama, tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, menciptakan air. Salah satu contoh, ada salah satu anak dari orang Kristen. Anak tersebut berfikir tentang kebenaran beragama. Dia mempelajari agama Islam. Kemudian anak tersebut menjadi mu'allaf, memeluk agama Islam. Anak tersebut berkata, tidak ada Tuhan yang menjadi manusia dan tidak mungkin Tuhan mati di tiang salib hanya untuk mengampuni dosa manusia, melakukan penebusan dosa. Itu tidak masuk akal. Kemudian kita lihat video dari anak tersebut, kita lihat videonya. Say that there is no God but God, and Muhammad is his messenger, and stuff like that. And then it just didn't make sense how Jesus could be God, and it just and many Muslims say stuff as that makes sense, like such as if Jesus was God, then how can God die on the cross, and who was supporting the universe or stuff like that? And I was like, yeah, how? Jelas di video tersebut, anak yang menjadi mu'allaf, dia berkata bahwasanya tidak mungkin Tuhan mati di tiang salib hanya untuk melakukan penebusan dosa. Kalau hal itu terjadi, kalau Tuhan mati, terus siapa yang mengatur alam semesta, yang mengatur langit dan bumi beserta isinya? Kemudian, tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Oleh sebab itu, anak itu menjadi mu'allaf. Dia memutuskan menjadi mu'allaf, membaca kedua kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, there is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the servant of Allah. Di dalam pikiran saya, Tuhan yang menciptakan, sedangkan manusia yang diciptakan. Baik di dalam kitab Injil versi manapun dan di dalam kitab Al-Quran, pedoman kita umat muslim, itu dijelaskan memang Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Sedangkan Yesus ataupun Nabi Isa itu utusan yang diutus Allah kepada kaum Israel. Kalian bisa tonton di video-video saya sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah yang keempat yaitu mukhalafatul hawadits. Allah Subhanahu wa taala beda dengan yang baru. Apa yang dimaksud dengan yang baru? Sesuatu yang adanya tersebut didahului dengan tidak ada. Yesus sebelum Yesus ada, Yesus pernah tidak ada, seperti itu. Dan Yesus ada yang mendahului. Siapa ibunya? Terus kakeknya sampai ke Nabi Ibrahim. Jadi semua nabi memang beribadah kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Dan semua nabi itu tidak pernah diaku-aku menjadi Tuhan
cuman Nabi Isa ataupun Yesus yang diaku Tuhan oleh kaum Israel yang menginginkan uang. Kemudian yang kedua, orang-orang Kristen yang berhalusinasi mengatakan bahwasanya Yesus Tuhan, padahal tidak ada dalil yang berada di dalam kitab Injil yang mengatakan bahwasanya Yesus Tuhan. Mereka berhalusinasi itu karena uang. Liyashtaru bihi samanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Di tahun 1978 mereka mendapatkan tiap bulannya $15. Kalau diuangkan pada zaman dulu itu 150 sampai ke 200 ribuan. Seperti itu. Coba kita lihat video dari orang Kristen yang berhalusinasi dan mengatakan bahwasanya Yesus Tuhan tanpa ada dalil. Mereka berhalusinasi saja. Kita lihat video orang Kristen. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Mau cari di mana? Seperti Tuhan Yesus, tidak ada. Yang banyak orang Muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor. Dia datang seperti itu. Kau lihat SpongeBob, mengapa mereka terus melakukan kebohongan? Hahaha, Patrick, mereka itu lagi butuh uang. Nah, di video tersebut orang Kristen berhalusinasi. Padahal di dalam kitab Injil itu sendiri, tepatnya di dalam Gospel Yohanes pasal 14 ayat 24, ketika Yesus berkata, firman yang kamu dengar bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kemudian di dalam Gospel Markus pasal 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Maha Esa. Jadi jelas di dalam kitab Injil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, dan Nabi Isa ataupun Yesus adalah utusan yang diutus Allah kepada kaum Israel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan keimanan yang kokoh di dalam hati. Jangan lupa dukung channel kami Gus Nurul Hidayat, di like, di subscribe, and share ke jejaring sosial kalian, biar channel kami semakin berkembang ke depannya. Mungkin hanya itu. Hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.